Malaysia merupakan salah satu negara maritim yang berbatasan laut dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara maritim jelas Malaysia wajib dilengkapi dengan angkatan laut yang gagah. Memiliki angkatan laut yang mumpuni akan memaksimalkan penjagaan kedaulatan laut Malaysia. Terlebih saat ini Malaysia tengah dalam konflik perebutan kedaulatan dengan China di Laut China Selatan atau disebut juga Laut Natuna Utara. Kedaulatan Malaysia di Laut Natuna Utara ternyata diserobot oleh China. Ya, China sudah sejak lama menganggap jika hampir keseluruhan Laut Natuna Utara menjadi miliknya. China bahkan dalam peta yang diakui pemerintah Beijing membagi sebaran kedaulatan China di Laut Natuna Utara dengan Nine Dash Line. China beranggapan bahwa negaranya memiliki hak kedaulatan atas Nine Dash Line di Laut Natuna Utara. Klaim sepihak China di Laut Natuna Utara itu jelas menyalahi aturan internasional. Lantaran Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS telah membagi batas-batas kedaulatan laut suatu negara. Adanya klaim sepihak China itu ditegaskan dengan hadirnya gangguan kapal survei dan penjaga pantai milik Beijing di perairan Malaysia. Defense Security Asia menuturkan bila kapal survei dan penjaga pantai China kerap masuki perairan Malaysia. Selama 4 bulan tahun lalu dari Juni hingga September, kapal penjaga pantai dan kapal penelitian China terdeteksi melanggar batas perairan Malaysia. Jelas media itu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Menurut AMTI, yang dikutip dari Defense Security Asia, ada hal sendiri yang bikin kapal China mondar-mandir di perairan Malaysia. Adanya eksplorasi migas yang dilakukan Malaysia membuat China mengirimkan kapal survei dan penjaga pantai ke perairan Malaysia. Yang membuat kapal diterjunkan ke perairan Malaysia adalah aktivitas kapal drillship West Capella yang tidak asing dengan gangguan dari kapal China. Jelas sumber. Menurut AMTI, kehadiran kapal penelitian Da Yang Hao di perairan landas kontinen Malaysia juga disertai dengan 2 kapal penelitian multiguna China yang dikenal sebagai USCIU Z20028 dan USCIU Zin 20027 serta milisi maritim Keong San Sayu 318 pada tanggal 4 Oktober tahun lalu. Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar China untuk Malaysia untuk menyatakan protes. Malaysia memprotes kehadiran kapal survei dan penjaga pantai di perairan Malaysia. Namun pihak China bersikukuh bahwa kapal survei dan penjaga pantai milik Beijing tak melanggar batas negara. Lantaran kapal China berada di perairan Beijing di Laut Natuna Utara yang diklaim sepihak itu. Kapal survei, milik China, sedang melakukan penyelidikan ilmiah normal di wilayahnya sendiri, kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan media asing. Di saat hadirnya berbagai gangguan China di perairan Malaysia itu, justru Angkatan Laut Negeri jiran malah menghadapi hal yang mengkhawatirkan. Media jiran menyebut jika Angkatan Laut Malaysia itu saat ini tengah menghadapi tantangan yang serius secara internal. Lantaran lebih dari setengah aset yang dimiliki oleh Angkatan Laut Malaysia sudah usang alias tua. Sumber juga menuturkan bila aset yang dimiliki oleh Angkatan Laut Malaysia itu sudah beroperasi lebih dari batas usianya. Baru-baru ini dia juga mencatat bahwa sekitar 61% atau lebih dari setengah aset yang dia miliki telah beroperasi melampaui batas usia asli dari desainnya dan telah menjadi usang. Jelasnya, persepsi saat ini adalah, RMN adalah angkatan laut yang pemberani dan tidak dapat merespons secara efektif serangan yang terjadi di Laut China Selatan. Karena asetnya yang usang, imbuhnya. Saat ini senario pertahanan laut Malaysia sulit diprediksi, dan membuat TLDM terus waspada. Seperti kita ketahui, perbatasan laut negara dihadapkan pada persoalan tumpang tindih klaim, perambahan perairan oleh kapal atau kapal asing serta perompakan dan perampokan di laut. Kegiatan tersebut dapat mengganggu kegiatan ekonomi maritim dan mempengaruhi ketentraman perairan laut negara. Saya khawatir RMN tidak akan dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam beberapa situasi, sehingga mempengaruhi keamanan dan perdamaian negara dari ancaman eksternal, katanya. Lebih lanjut, dia juga menuturkan bila permasalahan usangnya aset Angkatan Laut Malaysia jika tak diatasi dengan baik, maka TLDM akan ditinggalkan. Ini menjadi kekhawatiran besar bagi Komandan TLDM Laksamana Tan Sri Moh Reza Mosani.
Menyangkut dengan gangguan China di Laut Natuna Utara perairan Malaysia, menurut sumber akan mempengaruhi investasi di sana. Pihak jiran sangat khawatir jika adanya gangguan China akan membuat investor kabur. Jika gangguan terhadap kapal China ini terus berlanjut dan meningkat di masa depan, mungkin tidak ada lagi investor yang mau berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan, jelas sumber. Tentunya ini akan merugikan Malaysia. Oleh sebab itu sumber juga menyebut jika China melakukan sabotase ekonomi Malaysia, gangguan dari kapal-kapal China ini bisa diartikan sebagai upaya sabotase ekonomi atau lebih tepatnya industri Malaysia. Terusnya gangguan kapal China terhadap kegiatan eksplorasi migas di peta Nine Dash Line semakin memperumit upaya investasi industri migas di kawasan Asia Tenggara, menurut AMTI.